Gimana jadinya kalau wanita-wanita cantik ini ternyata seorang sikario brutal yang sangat mengerikan. Bahkan ada yang sampai menghabisi belasan polisi hanya untuk membuat namanya terkenal. Atau wanita ini yang pernah menjadi bos mafia di Amerika, sekaligus orang yang menuntun Pablo Escobar muda. Atau justru ibu ini yang memiliki sisi lembut saat di dalam rumah, namun sangat brutal ketika menjadi seorang sikario kartel Teluk. Oke guys, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, sekali lagi gua ingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, pikiran, dan juga akal sehat kalian guys, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati, apalagi perasaan. Falou aqui, tá essa, a traficante Hello Kitty. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 11 policiais à justiça pela morte de 4 pessoas. A traficante, conhecida como Hello Kitty, morreu em uma troca de tiros com policiais militares em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com... Ela pretendia largar a cena do crime e voltar para a igreja evangélica. Hello Kitty adalah nama panggilan yang menjadi figur kriminal di dunia bawah tanah favela. Nama aslinya adalah Hayane Nazare Cardoso da Silveira. Dia mengawali karir kriminalnya dengan menjadi seorang pencopet, perampok, lalu berlanjut menjadi pengedar obat-obatan terlarang, dan kemudian dia naik jabatan menjadi tangan kanan bos gangster narkoboy. Veira adalah gadis yang lahir dan besar di wilayah Morro da Ilha, kota yang letaknya dekat dan berbatasan langsung dengan Rio de Janeiro. Jauh sebelum terjun ke dunia kriminal, Veira adalah remaja yang aktif dan tergabung dalam kelompok pemuda gereja setempat. Bisa dikatakan kalau dia ini adalah anak yang cukup religius dan taat terhadap agamanya. Namun semua itu berubah ketika Veira mulai mengenal cinta pertamanya. Dia terbawa arus pergaulan yang salah dan ikut terlibat dalam aktivitas kriminal bersama dengan pacarnya. Dalam beberapa laporan media, karir kriminalnya dimulai saat dia dan pacarnya nekat merampok sebuah toko yang berada di Jalan RJ14, tepat di wilayah komunitas Nova Grecia. Lalu setelah itu pasangan sejoli ini makin berani untuk melakukan aksi perampokan di berbagai tempat di wilayah Rio. Dan singkat cerita, di tahun 2015, Veira mencoba untuk meninggalkan dunia kejahatan dan menata ulang kehidupannya lagi. Usut punya usut nih guys, ternyata saat itu Veira sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan anak pertamanya. Namun tuntutan ekonomi setelah berkeluarga nyatanya justru semakin bertambah, dan itulah mengapa Veira dan pacarnya kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dunia kriminal. Di tahun 2018 catatan kriminalnya semakin panjang dan kini namanya mulai diburu oleh polisi. 1 tahun kemudian pacarnya diketahui tewas dalam aksi perampokan dan dia ditembak polisi karena mencoba kabur dengan memberikan tembakan perlawanan. Setelah ditinggal mati suaminya, Veira kemudian memutuskan untuk pindah tempat tinggal dan mencari perlindungan di favela Cebau. Di tempat inilah Veira kemudian terjun sepenuhnya ke dalam bisnis haram narkoba. Di media sosial TikTok, Veira terkenal dengan sebutan si Hello Kitty, anggota keamanan geng narkoboy yang secara terang-terangan memamerkan berbagai senjata api di media sosial. Dalam beberapa video, si doi bahkan tak segan-segan untuk menantang dan menghina para polisi. Beberapa waktu kemudian, Veira diketahui ikut tergabung dengan kelompok kriminal Komando Vermelho, kelompok bersenjata yang paling ditakuti para penduduk favela. Di dalam organisasi inilah Veira kemudian berkenalan dengan seorang pria yang bernama Alessandro Luis Moreira aka Viente Anos, pemimpin gangster di favela Nova Grecia yang kemudian menjadi sekutu Komando Vermelho dalam perang melawan geng TCP. Dengan konten-konten sensual dan flexing kehidupan gangsternya, nama seorang Hello Kitty langsung viral di sosial media TikTok. Apalagi setelah orang-orang tahu jika dia adalah tangan kanan dari Viente Anos, sang bos narkoba yang sudah lama diburu polisi. Pemerintah bahkan menjanjikan imbalan besar bagi siapapun yang mau membocorkan informasi tentang keberadaannya. Dan ya, pada akhirnya di tanggal 16 Juli tahun 2021, Hello Kitty dan Viente Anos terlibat dalam baku tembak sengit melawan polisi militer dalam operasi penggerebekan. Hello Kitty yang saat itu masih berumur 21 tahun, sementara Viente Anos yang berumur 45 tahun pada akhirnya meregang nyawa dalam operasi tersebut. Menurut keterangan petugas, keduanya sempat menyandra sebuah keluarga di dalam favela Salgueiro, dan oleh sebab itulah tindakan tegas segera dilakukan oleh para petugas demi menyelamatkan Sandra.
berpenampilan rapi, cantik dan menawan, lalu tak lupa melakukan foto selfie sebelum menghabisi nyawa seseorang. Itulah rutinitas harian dari seorang sikario bernama Mixi Padilla atau yang biasa dikenal sebagai Latilina, seorang pembunuh bayaran yang juga punya pengikut puluhan ribu di akun sosial media TikTok, tempat di mana Mixi Padilla dengan bangganya memamerkan senjata dan juga organisasi kartel yang menaunginya. Seperti yang kalian lihat di beberapa rompi yang dikenakannya, guys. Mixi adalah seorang sikario aktif dari Kartel del Golfo atau Kartel Teluk. Dan sekedar informasi nih, guys, Kartel Teluk ini adalah salah satu organisasi kriminal tertua di Meksiko. Bayangin, jaringan kriminal ini terbentuk pada tahun 1930-an di Tamaulipas, dan kartel ini jugalah yang melahirkan satu buah kelompok bersenjata paling mematikan di Meksiko. Kalian udah tau lah ya, mereka terkenal dengan berbagai metode penyiksaan paling gila dan tidak masuk akal. Untuk reputasi kejam kartel ini mungkin tidak usah diragukan lagi, apalagi mengingat perjalanan panjang perang internal yang kemudian membuat Kartel Teluk terpecah menjadi banyak faksi. Los Escorpiones, kemudian Los Metros, Los Ciclones, Los Pentares, dan juga Los Rojos. Bayangkan, semua faksi-faksi pecahan itu dulunya adalah satu bagian dari organisasi Kartel Teluk, dan sekarang mereka saling perang satu sama lain untuk merebutkan wilayah kekuasaan di Tamaulipas. Dari banyaknya faksi pecahan Kartel Teluk, mungkin Los Metros adalah kelompok yang membangun jalannya sendiri. Banyak orang yang mengatakan jika kelompok inilah yang menjadi pelopor merekrut para wanita cantik untuk digunakan sebagai seorang sikario. Dan ya, selain digunakan sebagai alat yang mematikan, para sikario wanita ini biasanya digunakan untuk menjebak musuh, alat mata-mata, atau bahkan mereka digunakan sebagai alat propaganda di sosial media. Beberapa laporan mengatakan jika faksi Los Metros memiliki sayap bersenjata bernama Los Titilines, dan seperti layaknya sayap bersenjata kartel narkoba, guys, orang-orang di dalam kelompok kecil ini biasanya diisi oleh para psikopat seperti layaknya Mixi Padilla dan kawan-kawannya. Dan meskipun dia adalah perempuan nih, guys, Mixi terkenal sangat-sangat brutal dan sadis, tidak pernah kompromi dalam menghabisi lawan-lawannya. Dan untuk beberapa misi yang sulit, dia bahkan sangat efektif untuk menjadi alat pemikat bagi musuh kartel, polisi, bahkan tentara Meksiko. Selain menjadi sikario Kartel Teluk, Mixi juga sangat terkenal di platform sosial media TikTok. Dia biasanya membuat konten-konten seputar musik narko koridor, flexing senjata, dan juga gaya hidupnya sebagai sikario Kartel Teluk. Semua itu dikombinasikan dengan wajah cantiknya yang otomatis langsung membuat namanya terkenal. Namun sepertinya ada satu hal yang dilupakan oleh wanita ini. Internet adalah ladang informasi. Setiap video yang diunggah adalah informasi yang sangat berharga bagi musuh kartelnya. Dan untuk itulah, tepat pada tanggal 29 Maret tahun 2020, sebuah video menunjukkan Mixi dan komplotannya tengah berpatroli di suatu tempat di Tamaulipas. Dan siapa sangka di hari itu jugalah mereka akan berpawasan dengan 3 mobil tentara Meksiko. Mereka telah bersiap dengan berbagai amunisi dan juga peralatan tempur untuk menghancurkan Mixi Padilla dan teman-temannya. Dan itulah rintihan terakhir suara dari seorang Mixi Padilla. Sikario Kartel Teluk menjerit kesakitan dan meminta bantuan dari rekan-rekannya. Namun sayangnya suara itu tidak pernah terdengar lagi, tertutupi oleh deru rentetan tembakan dari para militer Meksiko. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, Maria Guadalupe Lopez Esquivel. Mungkin nama ini udah nggak asing lagi terdengar di telinga kalian ya. Seorang sikario ganas kartel CGNG yang pernah memimpin operasi penyerbuan mematikan pada tanggal 14 Oktober tahun 2019. Dan ya, serangan itu membuat 13 orang polisi tewas di tempat, sementara ada 9 orang lainnya yang dirawat kritis di rumah sakit. Bahkan di lokasi kejadian terlihat banyak sekali selongsong peluru yang berserakan. 2 mobil polisi yang hangus dibakar. Sementara itu di depan kaca mobilnya ditemukan pesan peringatan yang ditandatangani langsung oleh sikario kartel CGNG. Jauh sebelum dikenal sebagai sikario kartel CGNG, orang ini sebenarnya adalah peternak dan merangkap sebagai ibu-ibu rumah tangga biasa. Dia lahir dan besar di wilayah pinggiran Tlaquatepec. Orang-orang di sekitarnya mengenal Katrina sebagai sosok remaja yang baik dan memiliki nilai akademik yang cukup tinggi di
sekolah. Namun karena tidak ada dukungan besar dari keluarganya, La Katrina memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang kuliah dan dia memilih untuk mencari uang dengan caranya sendiri. Dan ya, sama seperti yang dialami oleh si Hello Kitty, orang yang memperkenalkan dengan dunia kriminal tak lain adalah pacarnya sendiri. La Katrina sangat mencintai pacarnya, guys. Sampai-sampai dia ini memutuskan untuk pindah ke wilayah Aguila, dan di sanalah dua orang sejoli ini direkrut masuk ke dalam organisasi kartel CGNG di bawah komando Sel Miguel Fernandez aka LM2, salah satu sikario kepercayaan Nemesio Oseguera Cervantes aka El Mencho. Dan di dalam organisasi kartel inilah La Katrina banyak belajar cara bagaimana dunia kartel berjalan di atas roda kematian. Terlebih lagi, ini adalah CGNG, kelompok kartel yang sama sekali tidak pernah ada tawar-menawar soal menghabisi lawan-lawannya. ¿Oyeron? Hola, aprieten cabrones, ahí están. Apriétenlos. Listos, que no lo vayan a dar ahí. Dan ya, wanita ini masuk dalam daftar sikario wanita paling kejam yang pernah dimiliki oleh CGNG. Maka tak heran rasanya jika sosial media TikToknya banyak dipenuhi aktivitas ilegal soal gaya hidup seorang kartel. Selain itu, terlihat dari beberapa tato yang melekat di tubuhnya jika orang ini adalah penganut setia kultus ajaran Santa Muerte, sosok dewa kematian yang sangat diagung-agungkan oleh para kriminal kejam, khususnya di beberapa negara bagian di Amerika Selatan. Dan seperti yang gue bilang tadi, jika La Katrina adalah komandan sikario yang pernah memimpin operasi pembantaian terhadap 13 orang polisi, dan dalam rekaman suara selama proses penyerangan itulah membuktikan jika peran La Katrina dalam operasi tersebut bukan hanya sebagai pemimpin, melainkan orang ini seperti agen intelijen yang memberikan informasi secara detail berapa jumlah musuh, kapan dan di mana posisinya, serta dia jugalah jembatan yang menghubungkan komunikasi di lapangan secara real time. Namun nih guys, meskipun operasi tersebut sangat sukses dan berhasil menewaskan belasan polisi, di titik inilah nama seorang La Katrina langsung menjadi top nomor 1 orang yang paling dicari oleh pemerintah Meksiko. Bahkan perintahnya saat itu tidak untuk membawa La Katrina hidup-hidup. Seluruh tentara Meksiko diperbolehkan untuk menyerang dan menghabisinya di tempat. Dan ya, pada akhirnya di tahun 2020 sebuah pesan singkat dari pengguna anonim menunjukkan di mana keberadaan La Katrina. Berbekal dari informasi itulah, polisi pada akhirnya berhasil menemukan rumah aman yang selama ini digunakan La Katrina untuk bersembunyi. Puluhan tentara Meksiko kemudian langsung diterjunkan ke titik lokasi, menggempur secara brutal dan menghabisi satu persatu para sikario kartel CGNG. Kamera bodi seorang petugas sempat merekam detik-detik terakhir kematian La Katrina. Dengan tubuh yang penuh dengan luka, wanita ini menyandar lemas di reruntuhan tembok, menyerah dan meminta belas kasihan kepada para petugas. Terdengar seorang petugas yang mencoba untuk menenangkannya, membopongnya masuk dalam heli penjemput dan membawanya ke rumah sakit. Namun setelah semua usaha itu dilakukan, La Katrina pada akhirnya dinyatakan tewas dengan luka tembak yang hampir di sekujur tubuhnya. Di jalanan Reynosa ada seorang wanita yang menjelma sebagai sosok kriminal yang terkenal di internet. Nama aslinya adalah Karina, sementara orang-orang memanggilnya La Chucky. Dia adalah sikario kartel Teluk yang sering memamerkan gaya hidup mewahnya di internet, memposting senjata, berbagai truk mewah yang ia kendarai, lalu bacotan-bacotan dengan nada menantang dan juga merendahkan pihak keamanan Meksiko. Namun di satu sore pada tanggal 7 November tahun 2025 di wilayah Reynosa, La Chucky dan kelompok sikario kartel Teluk terlibat baku tembak mematikan dengan pasukan Garda Nasional negara bagian Tamaulipas. Baku tembak yang terjadi di Jalan Santo Domingo berlangsung sangat intens. Sebuah truk GMC Sierra yang dikendarai La Chucky dan komplotannya dihujani tembakan oleh para petugas. Truk tersebut kemudian oleng dan menabrak pembatas jalan. Suara rintihan kesakitan kemudian terdengar lirih, disertai dengan kepulan asap serta cairan merah yang keluar membasahi jalanan berdebu. 5 orang yang diduga kuat sebagai sikario kartel Teluk dinyatakan tewas di tempat. Salah satunya adalah La Chucky, seorang wanita yang memiliki rambut pirang, kuku panjang serta tatapan yang menantang. Di lokasi kejadian, petugas juga menemukan 6 unit senjata laras panjang, 39 magazin, rompi taktis anti peluru, perangkat komunikasi radio serta sebuah ember yang berisi 40 alat
tempat penusuk ban. Lalu siapa sih sebenarnya Lachucky ini dan kenapa kematiannya menghebohkan pengguna internet Meksiko? Seperti yang tadi gua bilang, Lachucky adalah sicario yang terkenal dan menjadi figur kultus bagi kartel Teluk. Di media sosial pribadinya, terutama di TikTok, orang ini sering kali memamerkan kehidupan kartelnya seperti layaknya seorang selebriti papan atas. Senjata yang dilapisi emas, bunga mawar yang mahal, sosok yang mencampur adukan gaya hidup ekstrim dan glamor, sebuah wajah yang sebenarnya memendam kisah pahit yang sangat mendalam di masa lalunya, dan terungkap bahwa kakaknya tewas di tahun 2011 dan itulah mengapa dia kemudian bergabung dengan kartel Teluk untuk membalas dendam. Di tahun 2019 Lachucky rupanya pernah dikabarkan meninggal dunia dalam baku tembak melawan musuh faksinya Los Escorpiones. Namun beberapa bulan kemudian dia kembali muncul, masih hidup, membawa senjata dan menantang siapapun di sosial media Facebooknya. Dan sejak saat itulah Lachucky menjadi simbol kekuatan wanita. Sebagian melihat bahwa dia adalah sosok perlawanan. Namun di sisi yang lain banyak orang yang menilai jika dia hanyalah sosok yang tenggelam dalam bisnis gelap dunia narkoba. Singkat cerita, 3 hari setelah kematiannya, jasad Lachucky dipulangkan ke rumah keluarganya yang berada di Tamaulipas. Di sana tergambar suasana yang sangat mengerikan nih guys, dimana di samping peti matinya ada sebuah boneka horor yang selama ini menjadi asal julukannya. Dan setelah itu beredar sebuah video yang kemudian viral di internet. Video tersebut diduga direkam oleh putrinya sendiri. Video yang sangat kontras, dimana memperlihatkan seorang ibu yang penuh kasih sayang saat berada di dalam rumah. Sementara itu saat di luar rumah, dia adalah sicario kartel yang sangat-sangat mengerikan. Seperti yang udah gua singgung di kasus-kasus sebelumnya, bahwa akhir-akhir ini banyak kelompok kartel yang justru merekrut para perempuan. Dan yang unik adalah ada satu kelompok yang tergabung dalam sayap militer kartel yang benar-benar isinya ini adalah full sicario perempuan. Dan ya, mereka ini adalah kartel Las Flacas, organisasi kriminal berbahaya yang sering merekrut para gadis Meksiko yang tidak punya masa depan. Kemudian mereka dicekoki berbagai obat terlarang, lalu dilatih menjadi mesin pembunuh yang begitu mematikan. Penampilan dari kelompok sayap militer Las Flacas hampir serupa. Mereka memiliki ciri fisik layaknya gadis muda, tubuh kurus dan ramping, rambut diikat ke belakang, memakai kacamata hitam dan juga membawa senapan berkaliber besar. Sekilas muka mereka tampak polos dan tidak memiliki tanda-tanda seorang sicario. Namun hal itulah yang justru menjadi penyamaran ampuh untuk mengelabuhi musuh-musuhnya. Maka tak heran jika metode yang sering mereka gunakan adalah dengan menjebak lawannya terlebih dahulu, baru kemudian dan dihabisi. Salah satu anggota Las Flacas yang kemudian ceritanya sangat viral di internet adalah Joselina Alejandra Nino, seorang wanita yang direkrut oleh faksi Los Ciclones, salah satu faksi pecahan kartel Teluk yang bermarkas di wilayah utara Tamaulipas. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, kalau beberapa faksi pecahan kartel Teluk ini tengah berperang satu sama lain. Untuk itu, Joselina dan teman-temannya ditugaskan untuk menjaga wilayah di perbatasan dari dua rival faksinya, yaitu Los Metros dan Los Escorpiones. Nama seorang Joselina kemudian mulai dikenal oleh banyak orang di awal bulan Januari tahun 2015. Saat itu seseorang yang tidak diketahui namanya mengunggah foto Joselina di forum internet, tepatnya di sebuah situs yang bernama Valor por Tamaulipas. Jika kalian tahu guys, situs ini adalah tempat aduan masyarakat dan juga jurnalis kepada aparat penegak hukum. Jadi intinya siapapun bisa melaporkan segala bentuk tindakan kejahatan maupun identitas sang pelakunya. Di dalam foto unggahan tersebut terlihat Joselina yang sedang berada di sebuah ruangan. Dia tampak tersenyum lebar sambil menenteng senapan mesinnya. Senyuman itu tampak sangat menenangkan, namun jauh di dalam hatinya tersembunyi sifat monster yang siap untuk menghabisi siapapun. Dan dari situlah semua masalah datang kepada Joselina. Tak sampai 24 jam dari unggahan fotonya, sebuah video mengerikan tiba-tiba muncul dan viral di internet. Di dalam video itu menunjukkan Joselina yang telah tertangkap kartel musuh dari faksi Los Metros. Dia pun kemudian dieksekusi dan jasadnya dibuang di sekitaran Sungai Rio Bravo. Setelah beberapa hari berselang, tepatnya pada tanggal 14 April tahun 2015, jasad Joselina ditemukan petugas di bawah jembatan perbatasan Matamoras. Dan kalian tahu gak guys, kalau tubuhnya si Joselina ini sudah menjadi Lego yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Pada awalnya petugas kesulitan untuk mengidentifikasi mayat si korban, namun setelah potongan demi potongan disatukan, barulah diketahui melalui gambar tato di tangannya bahwa jasad tersebut adalah tubuh Joselina yang beberapa waktu lalu video eksekusinya viral di internet.
I was surprised that it was a woman. Hard to fathom. We were all surprised that a female godmother was responsible for this much violence, could be this evil. Griselda kabur dari rumahnya saat dia masih sangat belia. Hidupnya berpindah-pindah dari satu jalan ke jalan lainnya di Medellin, tempat di mana para penjahat tengah mengintai di setiap sudut kota. Dan selama hampir 15 tahun, Griselda menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja menjadi seorang wanita penghibur, pencuri, dan masih banyak lagi pekerjaan ilegal yang ia lakukan. Singkat cerita, Griselda kemudian menikahi seorang laki-laki pecandu alkohol sekaligus orang yang berprofesi sebagai pemalsu dokumen. Dan dari pernikahannya tersebutlah Griselda kemudian dikaruniai 3 orang anak. Namun usia pernikahannya tergolong cukup singkat nih guys. Suaminya kabur dari rumah dan kemudian dikabarkan tewas karena serangan jantung. Namun beberapa orang mengatakan jika suami Griselda tidak benar-benar tewas karena penyakit, melainkan dia dihabisi oleh sikario yang dibayar oleh Griselda sendiri. Beberapa bulan menjadi janda, Griselda kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria yang kemudian membawanya ke dunia hitam narkoboy. Orang tersebut adalah Alberto Bravo, sang bos narkoboy yang memiliki kekuasaan di New York. Di tahun 1970-an, Griselda dijuluki sebagai La Patrona, sang bos wanita yang juga ikut mengatur dan merencanakan setiap aksi penyelundupan narkoba ke Amerika. Di tahun 1975, Griselda dan Alberto ditangkap oleh DEA. Mereka dituduh telah menyelundupkan obat-obatan terlarang ke Amerika. Mereka kemudian dideportasi ke Kolombia dan dari sinilah kekacauan kembali terjadi. Griselda yang rakus dan ingin menguasai bisnis narkoba secara penuh kemudian memerintahkan seorang sikario untuk menghabisi Alberto. Suami yang dulu pernah membawanya masuk ke bisnis gelap ini justru tewas di tangannya sendiri. Singkat cerita, Griselda kemudian kembali menikah dengan seorang pria yang bernama Dario Sepulveda. Namun pernikahannya tersebut juga tidak berlangsung lama dan naasnya lagi, Dario juga dihabisi oleh sikario bayaran Griselda. Dari 3 korban mantan suami yang sudah ia habisi, orang-orang pun kemudian menjuluki wanita ini dengan julukan La Viuda Negra, seorang janda hitam yang sangat kejam. Dan setelah menghabisi suami ketiganya, Griselda memutuskan untuk kembali ke Amerika dan meneruskan bisnis narkobanya. Namun kali ini tujuan utamanya adalah untuk menginvasi kota Miami. Di sana Griselda kembali membanjiri Miami dengan barang-barang haramnya. Dan asalkan kalian tahu guys, meskipun dunia bawah tanah kartel narkoba saat ini banyak dikuasai oleh para pria, sosok perempuan inilah yang pertama kali membuka jalur-jalur penyelundupan ke Amerika. Bahkan dikatakan saat itu Griselda adalah senior yang selalu menasehati Pablo Escobar muda, sosok yang menjadi bos kartel Medellin sekaligus ikon legenda bagi dunia kartel. Beberapa tahun kemudian Griselda memutuskan untuk pensiun dan kembali ke kampung halamannya, yaitu di Medellin. Namun sayangnya kehidupan pensiun yang seharusnya diisi dengan ketenangan, kedamaian, justru berubah menjadi sebuah bencana. Bagaimana tidak, selama dia menjadi seorang bos narkoboy, itu artinya ada banyak sekali nyawa yang sudah ia habisi demi kepentingan bisnisnya. Dan ketika dia memilih pensiun, itu berarti banyak musuh-musuhnya di masa lalu yang terobsesi untuk melakukan balas dendam. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui nih guys, arti pensiun bagi seorang bos kartel adalah sebuah kematian. Dan ya, pada tanggal 3 September tahun 2012, Griselda yang saat itu baru selesai keluar dari toko daging tiba-tiba dikejutkan dengan 2 orang sikario bermotor yang sudah siap membawanya ke neraka. Griselda Blanco diberondong tembakan secara brutal dan tewas dengan tubuh yang penuh dengan luka. Dan ya, itulah tadi guys 6 kisah seorang wanita yang pernah menjadi ikon kriminal di dunia kartel. Ada yang menjadi seorang algojo mematikan sampai dengan seorang bos mafia yang merajai Amerika. Masing-masing dari mereka memiliki sisi kejam dengan caranya sendiri. Ada yang sampai nekat menghabisi para polisi hanya untuk membuat namanya terkenal. Namun apapun itu, yang jelas sisi akhir para pelaku kriminal ini adalah mati oleh siklus kekerasan yang mereka ciptakan sendiri. Tangan dibalas tangan, mata dibalas mata, dan nyawa juga akan dibalas dengan nyawa. Cukup sekian video dari gua. Kalau ada salah-salah kata, gua mohon maaf dan sampai jumpa di next episode Dokumen Malam yang lebih seru lagi guys. Bye bye.